أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Nurul Muhsinin yang dimuliakan Allah. Pertama sekali, mari kita selalu dan senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita untuk mencoba untuk menghitungnya sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau takkan sanggup untuk menghitungnya. Terutama yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman, kemudian mensyukuri nikmat Islam, dan mensyukuri nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat iman itulah yang mendorong kita untuk berbuat ketaatan, kepatuhan, yang mendorong kita untuk selalu beribadah kepada Allah, selalu melaksanakan salat fardu, berjamaah dan lain semacamnya. Kalau bukan karena faktor iman, maka tidak akan mungkin kita untuk istiqamah dalam beribadah dan juga sampai di rumah Allah yang mulia ini. Maka wujud keberadaan iman dalam hati itu sangat penting. Ia yang akan mendorong kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mensyukuri nikmat Islam, Islam yang menjadi panduan tuntunan kita dalam menjalani kehidupan ini, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur atas nikmat sehat, dan bukti kita bersyukur atas nikmat sehat, maka kita manfaatkan kesehatan itu untuk beribadah, dan juga sehat kita hadir dalam majlis ilmu yang mulia ini. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita menyambung kajian tentang surah Yusuf, yang pada pertemuan yang lalu sudah sampai pada ayat ke-29. Kisah Yusuf yang berada di dalam istana pembesar Raja Mesir dan istrinya Zulaikha. Kemudian kemarin kita sampaikan bagaimana terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat memalukan dan memilukan, terutama bagi lingkungan istana raja, baik bagi pembesarnya yaitu rajanya Kitfir, ataupun bagi istrinya yaitu Siti Zulaikha. Sampai kita ceritakan, Allah ceritakan pada ayat sebelum ini, pada ayat 29, bagaimana ketika Yusuf menghindar dari ajakan, rayuan dan godaan dari Zulaikha, kemudian mereka berdua lari menuju salah satu pintu,
menunjukkan bahwasanya ruangan atau istana sangat besar yang memiliki banyak pintu dan semua pintu sudah ditutup oleh Zulaikha. Kemudian Yusuf alaihissalam melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mufassir mengatakan gambaran ayahnya Yakub alaihissalam, ataupun juga ada yang dikatakan dalam tafsir ketika ada tertulis dalam dinding itu ayat wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Maka Yusuf pun berlari menuju salah satu pintu, menghindar dari ajakan, godaan, rayuan Zulaikha pada waktu itu. Dan akhirnya secara singkat di pintu itu sudah dijumpai suami daripada Zulaikha, yaitu Raja Qitfir. Maka singkat cerita, Qitfir meminta kepada Yusuf untuk tidak menceritakan apa yang berlaku antara Yusuf dengan Zulaikha. Kemudian menyimpan rahasia ini, dan kepada istrinya Zulaikha, Raja Qitfir meminta untuk beristighfar, memohon ampun. Kenapa? Karena Zulaikha sudah berbuat kesalahan, sudah berbuat dosa, menggoda, merayu Yusuf untuk berbuat yang tidak baik, hal yang keji, yang mungkar. Dengan adanya saksi yang Allah peruntukkan dalam peristiwa yang terjadi antara Yusuf dan Zulaikha di dalam istana tersebut. Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata atau kisah ini ternyata tidak hanya tersebar atau hanya menjadi pembicaraan antara mereka bertiga, Raja Qitfir, istrinya Zulaikha, dan juga Yusuf. Ternyata cerita ini, kisah ini juga tersebar di kalangan istana. Dan tidak hanya pada istri-istri menteri, orang-orang yang dekat dalam istana, berita ini, isu ini, ya bagaimana godaan, rayuan Zulaikha terhadap Yusuf, ternyata isu ini sudah sampai ke seluruh pelosok negeri dan didengar oleh banyak wanita. Ternyata wanita sangat suka dengan kisah-kisah seperti ini. Ini dikatakan gosip, cerita yang ada di situ berbau percintaan, ya, aroma-aroma cinta dan semacamnya. Dan itu yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini, tentu ada pelajaran, ada pengajaran yang bisa kita ambil. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan apa yang berlaku setelah Raja Qitfir meminta Yusuf untuk tidak menceritakan hal ini, dan tentu Yusuf akan menepati janjinya kepada tuannya, rajanya Qitfir, tidak akan ceritakan rahasia ini yang akan mencoreng nama besar istana kerajaan dan juga nama pribadinya dan juga istrinya. Tetapi menjadi kuasa Allah, kehendak Allah, ketika berita ini, isu ini juga sampai keluar istana. Ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam ayat ke-30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala niswatun fil madinah imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Allah yang menceritakan, Allah yang mengisahkan. Silakan bagi yang mau buka mushaf juga boleh. Ayat 30, wa qala niswatun fil madinah, dan perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang ada di seantero kota berkata, saling mengatakan, saling bergunjing, saling menceritakan, memperbincangkan. Apa yang mereka perbincangkan? Imra'atul azizi turawidu fataha. Istri raja, istri penguasa Mesir ternyata sudah menggoda,
merayu anak bujangnya, merayu budaknya, merayu pelayannya. Siapa itu? Yusuf yang sudah beranjak dewasa. Dan Yusuf memang dibesarkan di istana, dan itu permintaan daripada raja, karena dia dijual di pasar waktu masih kecil, ketika saudara-saudaranya membuangnya ke dalam sumur, kemudian diselamatkan oleh para musafir dan menjualnya di kota Mesir. Kemudian dibeli, diangkat sebagai pelayan ataupun anak oleh Raja Qitfir. Nattakhidahu walada. Jadi bisa saja kita jadikan dia sebagai anak, kita angkat sebagai anak, atau kita bisa mengambil manfaat, bisa membantu kita di istana. Turawidu fataha an nafsih, dia sudah mencoba berusaha untuk menggoda, merayu pelayannya, budaknya, yaitu bujangnya, yaitu Yusuf, untuk menundukkan Yusuf pada dirinya. Artinya ini sudah tersebar bagaimana usaha upaya Zulaiha untuk menundukkan Yusuf pada dirinya, keinginan untuk berbuat yang tidak baik, untuk berbuat keji. Qad syaghafaha hubba, ya, bagaimana Zulaiha hatinya sudah diliputi dengan cinta, ya, cinta kepada anak bujangnya, dan kecintaan itu sangat dalam dirinya, bisa dikatakan sudah dimabuk oleh cinta. Seperti itulah. Nah, itu hal yang wajar, hal yang lumrah, baik itu bagi laki-laki ataupun perempuan yang sudah dewasa. Ketika kita mencintai, hal yang dibolehkan, menyukai, menyenangi, itu yang Allah berikan ke dalam hati setiap kita. Tetapi jangan sampai cinta itu membabi buta. Cinta yang membabi buta, tidak terkontrol, yang awalnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, jika tidak didasari dengan agama, dengan keimanan, maka yang akan menguasai adalah setan. Ini. Maka qad syaghafaha hubba, kata Allah, sungguh memang pada diri Zulaiha kecintaan itu sudah memuncak, ya, sudah menutupi batinnya, jantungnya. Dalam tafsir Wahbah Zuhaili disebutkan bahwasanya syaghafaha hubba, maksudnya cinta Zulaiha terhadap Yusuf itu telah menutupi hatinya, kebenaran hati, sampai cinta itu dalam relung hatinya, jantung hatinya. Begitulah kecintaan yang sangat luar biasa, tetapi sudah tak terkontrol lagi. Kenapa? Karena Zulaiha adalah istri yang sah dari seorang suami pembesar Raja Mesir, Qitfir. Tapi kok bisa-bisanya dia masih mencintai yang sangat luar biasa, yang sangat mendalam kepada seorang laki-laki bujang yang dia sendiri yang membesarkan di istana itu. Begitulah ketika cinta sudah membara, ya, ketika tidak terkontrol oleh agama, oleh iman, bisa saja akan salah akibatnya. Cinta perlu, tetapi harus cinta yang didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad syaghafaha hubba, ini masih isu yang mereka perbincangkan oleh wanita-wanita di kota itu. Dia sudah mencoba menambah, namanya cerita kisah kan, ditambah dikurangi, apalagi di antara perempuan-perempuan, ibu-ibu, kadang ditambah-tambah, dibumbui. Karena mereka mendengar yang tidak jelas, yang tidak pasti. Yang penting katanya Zulaiha, istri raja, sudah menggoda, merayu, membujuk anak bujangnya Yusuf. Karena memang katanya ini masih ungkapan mereka, sungguh Zulaiha cintanya sudah membabi buta, sudah mabuk cinta. Dan mereka mengatakan, inna lanaraha fi dhalalim mubin, kami sungguh sudah melihat Zulaiha ini dalam kesesatan yang nyata. Mereka sendiri yang memvonis, mereka sendiri yang mengatakan
bahwasanya Zulaikha dalam kesesatan yang nyata. Sesat, mengapa? Bagaimana mungkin kok bisa-bisa seorang ibu mencintai, menyukai anak bujangnya, atau seorang istri raja sudah dengan kekuasaannya, dengan kemewahannya dalam istana Raja Mesir, masih juga berselingkuh, berbuat mesum kepada orang lain. Nah, ini menjadi gunjingan, menjadi makian orang-orang wanita di Mesir pada waktu itu terhadap Zulaikha, karena mendengar isu sedikit tetapi ditambah dan semacamnya. Itu juga yang berlaku dalam kehidupan manusia kapanpun, dimanapun. Bahkan saat sekarang ini pun kalau kita lihat, apa yang beredar itu adalah isu, gosip yang belum tentu kebenarannya. Bisa saja benar, bisa saja salah, begitu. Makanya kabar berita itu kalau dalam ilmu al-ma'ani, ilmu balaghah, sastra Arab, namanya ma yahtamilus sidqa awil kadzib lidzatihi. Yang namanya kabar berita itu bisa saja benar, bisa saja salah, tergantung bagaimana fakta yang terjadi. Kalau yang terjadi itu benar, maka itulah berita yang benar. Kalau memang salah, keliru, bohong, dusta, maka itu namanya berita yang dusta. Maka hati-hati kita dalam menerima berita. Banyak berita sekarang yang namanya berita bohong, berita dusta, hoax. Maka jangan sampai pula kita memakan isu-isu berita-berita bohong dan juga menyebarkannya. Maka ada istilah saring sebelum sharing, ya kan? Disaring dulu baru dibagikan, untuk tidak masuk dalam kategori menyebar fitnah, menyebar berita bohong. Ini kisah yang Allah abadikan tentang apa yang terjadi di luar istana. Artinya apa yang berlaku dalam istana ini ternyata bocor keluar. Ya, itu ananya apa? Sepandai-pandai seseorang menyimpan bangkai, ya kan? Maka lama kelamaan pasti akan tercium juga oleh orang di luar sana. Sepandai-pandai tupai melompat, pada saatnya dia juga akan jatuh juga. Banyak yang mesti kita ambil pelajaran dari sini. Dan di antara pelajaran dari ayat ini khususnya adalah bagaimana kalau kita sudah menjabat suatu jabatan atau berada pada posisi yang diberi amanah, dimuliakan di tengah masyarakat, apakah sebagai seorang ulama ataupun sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, maka berhati-hatilah untuk tetap menjaga kemuliaan diri, kesucian diri, keluarga, ya, reputasi diri, keluarga, jabatan, kekuasaan. Mengapa? Karena semakin tinggi kita berkuasa, jabatan, kedudukan, maka akan semakin banyak mata melihat dan akan semakin banyak telinga yang akan mendengar. Mereka akan terus mengawasi, akan terus mendengar, mereka akan terus mencari kesalahan kita atau mencari-cari kesalahan kita. Makanya orang yang sudah mendapatkan jabatan tertentu, posisi yang tinggi pada masyarakat, berusaha untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri, muhasabah diri, untuk berusaha upaya pencegahan, preventif, untuk tidak berbuat hal-hal yang buruk. Usaha, yang penting usaha. Kenapa? Karena semakin tinggi kekuasaan kita, kedudukan kita, maka akan semakin banyak juga orang yang akan melihat kita, memantau kita, mengamati kita, ya. Mungkin banyak orang yang memuji, ya, tetapi pasti ada juga orang yang akan mencari kesalahan kita. Itu hal yang biasa, ya kan? Apa kurang hebatnya penjagaan istana Kitfir, Raja Mesir pada waktu itu? Istana besar, ada menteri-menterinya, ada pengawalnya. Dan jangan sampai ini yang peristiwa Yusuf dan Zulaikha ini akan mencoreng kedudukan mereka.
rasa malu yang luar biasa. Bagaimana istri menyukai laki-laki lain, istri raja, apa kurangnya kehidupan di dalam istana, ya kan? Tetapi seperti itulah memang skenario yang berlaku, ya. Ternyata di sekeliling kita sebanyak orang yang suka, akan ada juga orang yang tidak suka. Suka dan tidak suka itu hal yang biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran terkadang memang masih ada di antara orang-orang itu yang memang ada berniat tidak baik untuk menghancurkan reputasi kita, ya. Apakah dia seorang penguasa, tokoh pemimpin, bahkan ustadz, ulama, itu pasti akan ada saja orang yang tidak senang. Maka berhati-hati, selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sebaik-baik tempat kita meminta pertolongan. Dan memang masalah perselingkuhan, masalah mesum ini dari dulu menjadi hal yang memang menjadi sesuatu yang bisa merusak nama baik kita, ya, nama baik apa yang kita pimpin. Dan ini sangat luar biasa kesannya. Kita masih ingat sejarah Rasulullah yang juga ditimpa masalah dianggap mesum. Siapa? Istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Siti Aisyah ikut dalam satu peperangan bersama Rasulullah, kemudian dalam waktu pulang ke Madinah, ternyata Aisyah ini pergi ke belakang untuk buang air, kemudian tertinggal dari rombongan para kaum muslimin. Kemudian sudah sampai ke Madinah, ternyata Aisyah dengan salah seorang sahabat. Dan Aisyah dan juga sahabat ini tidak pernah berbicara, tidak pernah bertegur sapa sedikit pun, sekalipun, sepatah kata pun. Tapi apa yang terjadi, apa yang berlaku, di kota Madinah sudah tersebar isu kalau Aisyah, istri Rasulullah, istri Nabi, istri pemimpin, sudah berselingkuh dengan sahabat yang menyelamatkan Aisyah tadi. Luar biasa, sampai gempar, goncang keadaan kaum muslimin di kota Madinah pada waktu itu. Maka turunlah ayat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala membebaskan Aisyah dari tuduhan fitnah yang dibuat oleh orang-orang munafik pada waktu itu. Luar biasa memang. Karena kalau sudah salah satu di antara keluarga pemimpin, penguasa, apalagi nabi seperti itu, benar ataupun salah, maka ini akan merusak risalah Islam, kepemimpinan Rasulullah dan juga para sahabat. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang menjadi tabiat manusia juga ada memang orang yang suka mencari-cari berita, mencari-cari kesalahan. Sekarang ini siapa namanya itu ya? Mungkin wartawan gitulah ya. Wartawan yang memang tujuannya memang mencari berita, ya kan? Tapi ada yang sebagian mereka yang memang memutarbalikkan fakta yang ada di berita untuk kepentingan Allahu a'lam, kita nggak tahu. Maka berhati-hatilah dalam menghadapi hal seperti itu. Dan tentu apakah kita yang difitnah, apa kita yang dituduh itu juga boleh mengklarifikasi? Kita juga boleh membantah tuduhan, boleh dan harus. Justru kalau kita diam berarti kita melakukannya. Kita lihat pada ayat berikutnya. Karena yang tertuduh siapa? Yang tertuduh adalah Zulaiha. Apakah betul tuduhan itu? Maka di ayat berikutnya ini kita melihat bagaimana kepintaran, kejeniusan Zulaiha, ya. Apakah dia benar-benar seperti apa yang dituduhkan, difitnahkan oleh wanita-wanita yang ada di kota Mesir tersebut. Ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala menyambung kisah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Jadi kata Allah, ini Allah yang menceritakan, mengisahkan, dan maka ketika Zulaihah mendengar cacian, cercaan, gunjingan, isu yang mereka tebarkan oleh wanita-wanita yang ada di kota itu, maka Zulaihah mengutus kepada perempuan-perempuan itu, apakah mereka perempuan terhormat atau tidak dijelaskan. Mungkin termasuk ya wanita-wanita yang suka menggunjing atau suka mencerca dan sibuk menyebarkan ke sana kemari, maka diundanglah mereka. Dan Zulaihah menyediakan untuk perempuan-perempuan itu sandaran-sandaran atau bantal-bantal, dan mereka merasa duduk dengan aman dan nyaman sambil bersandar, ya. Jadi dia buat juga suatu rekayasa oleh Zulaihah ini. Dia undang perempuan-perempuan yang tadi menceritakan, menggosipkan dirinya, undang ke istana, kemudian dia siapkan tempat duduk dengan sandarannya. Kenapa disebut sandaran? Biar perempuan itu merasa aman, nyaman, bersantai, dan menyediakan di ruangan itu makanan, buah-buahan, ya kan? Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Tidak hanya mengundang, kemudian dia letakkan mempersiapkan tempatnya yang aman, nyaman, duduk dengan bantal, dengan sandaran, bersandar, dan menyediakan setiap salah satu atau memberikan setiap satu dari wanita itu sebilah pisau. Jadi setiap wanita memegang pisau dan juga makanan atau buah-buahan yang ada di hadapan mereka. Wa qalat ikhruj alaihinna. Kemudian Zulaihah berkata kepada Yusuf, wahai Yusuf, tampakkanlah wajahmu, atau hadirlah di hadapan mereka. Keluarlah engkau wahai Yusuf di hadapan mereka. Betullah kira-kira. Karena mungkin Yusuf di kamarnya, kemudian dia meminta Yusuf untuk menampakkan wajahnya, dirinya di depan perempuan-perempuan tersebut. Apa yang terjadi? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Setelah Yusuf hadir di hadapan mereka, di hadapan perempuan-perempuan itu, falamma ra'ainahu, mereka melihat dengan mata kepala mereka, akbarnahu, mereka terkagum, kaget, terperanjat, dan mereka mengagungkan. Akbarnahu, ya. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka memotong jari-jari mereka, mengiris jari-jari mereka. Di sini disebut yadun, tangan. Tangan itu ya dari semuanya ini tangan. Mereka memotong tangannya, bukan tangannya yang dipotong, tetapi yang dimaksud adalah bagian dari tangan yang memegang buah atau yang memegang roti, yang kemudian tangan sebelahnya yang akan memotongnya, apakah roti atau buah dan lain semacamnya. Wa qatta'na aydiyahunna, artinya tanpa mereka sadar, ternyata perempuan-perempuan itu sudah mengiris, sudah melukai jari-jari mereka. Kenapa mereka iris? Tak sadar, karena yang dia lihat itu Yusuf, tetapi bukan seperti laki-laki biasa yang mereka lihat di luar sana. Wa qulna, dan mereka semuanya berkata tanpa sadar atau tidak sadar, apa? Hasyalillah, maha sempurna Allah, hasyalillah, subhanallah, itulah, masya Allah. Kenapa? Karena kata mereka, ma hadza basyaron, basyar, ini bukanlah manusia. Itu yang ada dalam pikiran dan dalam ucapan mereka secara spontanitas, ya kan? Karena ketika melihat Yusuf itu, ini bukan manusia, ma hadza basyar, saking takjub, saking kaget ketika melihat wajah
ketampanan Yusuf alaihissalam. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, in hadza illa malakum karim. Ini tidak lain adalah malaikat yang mulia. Jadi sudah menyamakan Yusuf yang manusia seperti malaikat. Begitulah bagaimana fitnah yang mereka perbuat, ya, mereka memfitnah Zulaikha dengan segala macamnya. Kemudian ketika melihat faktanya memang sampai mereka tanpa mereka sadari, mereka sudah mengiris jari-jari mereka, melukai jari-jari mereka karena melihat ketampanan, kegagahan dari Yusuf alaihissalam. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bisa kita ambil pengajaran bahwasanya seseorang ketika difitnah, dibuli, maka tidak masalah ketika mereka mencoba untuk mengklarifikasi, untuk membantahnya, sehingga tidak sepenuhnya kesalahan itu ada pada Zulaikha. Karena memang faktanya Zulaikha melihat pada diri Yusuf yang sudah beranjak dewasa itu keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pada pribadi Zulaikha tidak sampai kepada mengiris tangannya, tapi Allah masukkan dalam hatinya rasa cinta, rasa kasih sayang. Tetapi kita katakan tadi di awal, ketika rasa cinta, kasih sayang yang awalnya itu baik, ketika tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan panduan Allah, ya, tidak sesuai dengan keimanan, maka bisa saja akhirnya yang berkuasa itu adalah hawa nafsu. Di sinilah pentingnya iman. Nah, karena dengan iman itulah nafsu bisa dikontrol, terkontrol. Dan ini berlaku juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang berlaku pada raja penguasa Mesir Khidfir dan istrinya juga berlaku pada banyak keluarga-keluarga yang menjabat suatu jabatan di tengah masyarakat. Godaan, ya, yang luar biasa. Baik itu sifatnya godaan, rayuan dari dalam kekuasaan itu sendiri ataupun juga dari eksternal, dari luar. Maka tentu masing-masing kita membekali diri dengan keimanan. Dan dengan keimanan itulah menjadi bekal utama untuk bisa menghadapi berbagai ujian, cobaan, apapun bentuk ujian dan cobaannya. Ya, kita tidak mengatakan bahwasanya imannya Zulaikha itu kurang, tidak. Tetapi memang iman itu ada, tapi ada masanya iman itu mengalami fluktuasi, iman itu naik dan turun. Ya kan, kata ulama kita, iman yang dalam hati kita itu ada mengalami naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kuat, ada kalanya melemah, turun. Dan bisa saja iman itu hilang. Nauzubillahi min zalik. Maka ulama kita berpesan, yazidu bitta'ah. Keimanan dalam hati itu akan bisa bertambah dengan kita berbuat ketaatan. Dan bisa berkurang atau hilang wayang kusubil maksiyah, bisa berkurang bahkan hilang kalau terus menerus berbuat kemaksiatan. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, cukup 2 ayat ini pada malam hari ini. Bagi yang mungkin ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin apa saja, silahkan. Waktu kita masih ada berapa menit lagi nih? 4 menit lagi. Silahkan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menambahkan? Silahkan. Ada yang sekarang dimabuk cinta mungkin? Tidak ada ya. Ya, itu hal yang wajar, hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Seperti itu. Tetapi harus dicari solusinya, dicari jalan keluarnya. Allah berpesan,
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang kuat keimanan dan ketakwaan serta berharap hanya kepada Allah, maka Allah berikan solusinya, jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi, gitu kan? Dan ditutup oleh Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi ia rezeki yang ia tidak sangka-sangka dari mana datangnya. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Artinya kisah ini tidak hanya sebatas kisah begitu saja. Terlebih kisah ini Allah abadikan dalam kitab suci, dalam Al-Quran. Maka pasti setiap kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran pasti banyak pengajaran dan pelajarannya, yang mungkin masing-masing kita akan mengambil pengajaran yang berarti sesuai dengan bidang kita masing-masing. Seperti itu. Makanya apa yang berlaku pada umat terdahulu, baik itu individu, keluarga, masyarakat, pada hakikatnya itu juga yang akan berlaku di masa yang akan datang. Hanya dengan pemeran pelaku yang berbeda. Seperti itu. Dia akan terus ada itu. Bahkan kalau kita membaca dalam kisah-kisah raja-raja Romawi, raja Persia, itu lebih dahsyat lagi. Ya, memang sampai kepada yang kemungkaran yang luar biasa. Tetapi dalam sejarah para nabi atau orang-orang yang mulia seperti Raja Mesir, Zulaiha, karena Zulaiha akhirnya kan menjadi istri dari Yusuf alaihissalam, kan gitu. Nah, artinya dia bukan orang sembarangan. Nah, ketika Zulaiha ada rasa cinta, ada suka itu, dan Allah abadikan itu dalam Al-Quran, itu menunjukkan dia adalah manusia biasa, ya, dan juga kadangkala juga menjadi target oleh setan dan juga oleh manusia yang lainnya untuk menjerumuskannya. Tetapi Allah masih menyayangi Yusuf, Allah masih menyayangi Raja Qitfir, Allah juga menyayangi Zulaiha. Tetapi yang namanya nafsu, ya kan, godaan setan, rayuan yang berlaku pada manusia itu hal yang biasa. Nah, tergantung bagaimana kesiapan kita, kemauan dan kemampuan kita untuk terus membekali diri dengan keimanan. Sehingga adapun bentuk godaan, rayuan baik dalam diri pribadi nafsu kita ataupun dari godaan syaitan yang dekat dengan kita atau dari faktor luar, nah, kita masih sanggup untuk menghadapinya dengan bekalan keimanan tersebut. Seperti itu. Jadi kisah itu tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi pada hakikatnya dia akan terus berlaku pada individu, pada figur-figur di masa-masa seterusnya setelah masa Zulaiha dan juga masa Yusuf alaihissalam. Seperti itulah mungkin yang bisa kita ambil pengajarannya dan pelajarannya. Untuk itulah Allah abadikan kisah ini dalam Al-Quran. Kita baca, kita fahami, kita tadabbur, kita hayati, sehingga kita bisa terhindar dari godaan-godaan yang akan menjerumuskan, menyesatkan kita, baik dalam kehidupan suami istri, dalam rumah tangga. Hati-hati kita ini, ya, apalagi orang-orang yang memang kita mungkin bisa nikah dengannya. Hati-hati pakaian kita, tutur kata kita, sikap kita, semuanya, sehingga terhindar dari segala bentuk mara bahaya, segala bentuk isu-isu yang akan menghancurkan kedudukan kita, reputasi kita, dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, doa penutup majlis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini
wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.